Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ceria serta salih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanaman di sekitarku. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tentunya membaca teks, lalu kita akan mengetahui bagian dari tanaman, lalu menyelesaikan soal cerita, menulis ungkapan pujian, dan mengetahui cara merawat tanaman hutan. Pembelajaran 4. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, Ibu dan Ika senang menanam sayuran. Ika senang membantu ibu menyiram sayuran. Beberapa sayuran ditanam menggunakan pot. Ika membantu ibu menyusun pot. Ibu memberi pujian kepada Ika. Terampil sekali Ika menatap potnya. Pot tanaman terlihat rapi dan indah. Selama membantu ibu, Ika mengamati tanaman tomatnya. Nah, anak-anak, Ika sedang membantu ibu menyiram tanaman tomat dan cabai. Ya, kita lanjutkan membacanya. Tanaman terdiri dari beberapa bagian. Ada bunga, daun, batang, buah, biji, dan akar. Setiap tanaman memiliki manfaat berbeda-beda. Salah satunya adalah sebagai makanan manusia. Nah, ada tanaman yang dimakan daunnya seperti kangkung dan bayam. Ada tanaman yang dimakan buahnya seperti pisang dan apel. Ada tanaman juga yang dimakan batangnya seperti tebu. Kemudian ada tanaman yang dimakan akarnya seperti singkong dan kentang. Nah, selain itu ada tanaman yang dimakan bijinya seperti kedelai dan kacang hijau. Ika membantu ibu memetik buah tomat. Ika memetik tomat 31 buah. Ibu memetik tomat 42 buah. Nah, jadi berapakah keseluruhan tomat yang sudah dipetik? Iya, betul. Jadi seluruh tomat yang dipetik ada 73 buah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks tentang Ika dan ibunya yang merawat tanaman ya. Jadi Masya Allah, ternyata setiap tanaman itu memiliki fungsi dan bagian-bagiannya. Dan ternyata beraneka macam ya bagian yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kita akan menuliskan bagian tanaman. Anak-anak sudah mengenalkan bagian tanaman, jadi ada bunganya, bijinya, buahnya, batang, daun, dan akar. Nah, yuk kita cari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lihat apakah tanaman tersebut terdapat atau bagian mana yang bisa dimakan oleh manusia. Ya, contohnya di sini ada tanaman bayam. Nah, tanaman bayam itu yang bisa dimakan oleh manusia adalah batang dan daun. Nah, silakan anak-anak cari ya tanaman apa saja yang bisa dimakan oleh manusia dan bagian mana saja yang bisa dimakan. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke soal cerita. Jadi kita akan menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Ika memanen wortel sebanyak 81 buah. Ibu memanen wortel 16 buah, lebih banyak dari Ika. Berapa banyak wortel yang dipanen ibu? Nah, bagaimana bentuk matematikanya? Yaitu sama dengan banyak panen Ika ditambah
16 buah lebih banyaknya, ya. Jadi angka 16 di sini yaitu 16 lebih banyak. Ya, di sini tertulis ya 16 buah lebih banyak, sehingga banyak panen Ika ditambah 16. Berapa tadi panen Ika? 81 ditambah 16 sama dengan 97. Jadi banyak wortel yang dipanen ibu ada 97 buah. Yuk kita coba soalnya sekali lagi. Ika memetik tomat sebanyak 32 buah. Susan memetik tomat 14 buah lebih banyak dari Ika. Nah, berapa banyak tomat yang dipetik Susan? Bentuk matematikanya bagaimana? Oke, hasil petikan Ika berapa? Kemudian ditambahkan lebihannya, yaitu 14 ya. Kemudian hasil petikan Ika 32 ditambah 14 yang lebih banyak tadi ya dari Ika. Lalu berarti totalnya ada 46. Jadi banyak tomat yang dipetik Susan ada 46. Nah, insya Allah anak-anak sudah paham ya. Jadi jika ada tulisannya 14 buah lebih banyak, artinya berarti ditambah 14. Nah, sekarang anak-anak boleh latihan sendiri di nomor selanjutnya. Anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke menuliskan kalimat pujian. Ya. Sebelumnya mari kita baca teks tentang tumis kangkung. Ibu Susan pandai memasak. Susan membantu ibu memasak. Susan dan ibu memasak tumis kangkung. Susan membantu ibu memetik daun kangkung dari batangnya. Susan membersihkan daunnya. Susan sangat menyukai tumis kangkung. Tumis kangkung buatan ibu sangat enak sekali. Nah, bagaimana kalimat pujian yang akan kita buat dari teks tumis kangkung ini? Ya, yang pertama kita bisa menuliskan, wah, Ibu Susan pandai memasak. Lalu yang kedua, Masya Allah, Susan rajin membantu ibu memasak. Kemudian yang ketiga bisa menuliskan seperti ini, Masya Allah, tumis kangkung ibu Susan enak sekali. Nah, ini merupakan kalimat pujian. Nah, sekarang kita akan membacakan duniawi dan ukhrawinya. Sayur dan buah termasuk tanaman. Keduanya sangat bermanfaat bagi manusia karena keduanya kaya vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Allah menciptakan tanaman untuk manusia. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan kami mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menculai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Quran Surah Al-An'am ayat 99. Kita sekarang masuk ke pembelajaran 5 ya anak-anak. Silahkan lihat gambarnya dulu. Wah, di situ ada gambar hutan ya, beserta ada harimau dan juga monyet. Kemudian ada tertulis, jagalah dan lindungilah hutan. Hari ini Salman, Jono, dan Tigor pergi ke perpustakaan. Salman tertarik dengan buku tentang hutan. Hutan adalah tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Tanaman hutan adalah tanaman liar. Bentuk dan ukurannya pun besar-besar. Hutan sangat bermanfaat bagi manusia. Hutan dapat mencegah bencana banjir dan longsor. Hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan menghasilkan udara yang bersih untuk dihirup manusia. Nah, di hutan ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Dilarang menebang atau merusak tanaman.
dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang menyalakan api, dilarang mencoret-coret tanaman, dilarang mengganggu hewan dan tumbuhan hutan. Nah, Masya Allah, anak-anak, apakah ada yang pernah ke hutan? Oh, mungkin beberapa ada ya yang pernah ke hutan. Nah, ternyata di hutan juga ada aturannya ya anak-anak ya. Selain itu, hutan juga bermanfaat untuk mencegah bencana banjir dan longsor. Karena hutan merupakan paru-paru dunia dan penghasil udara yang bersih yang bisa dihirup oleh manusia. Nah, ternyata ada beberapa peraturan yang kita harus lakukan ketika berada di hutan. Nah, setelah memperhatikan cerita di Ayo Telaah, yuk setelah tadi kita baca, silahkan garis bawah pada peraturan yang ada di hutan. Lalu kita baca peraturan-peraturan di bawah ini ya. Jadi kita sekarang akan mengenal peraturan di hutan. Yang pertama yaitu dilarang membuang sampah. Jelas ya anak-anak ya. Hutan adalah tempat hidup para hewan dan tumbuhan, sehingga kita dilarang membuang sampah ke hutan. Kemudian yang kedua, dilarang menyalakan api. Nah, ini betul ya anak-anak ya, karena ketika kita menyalakan api atau ada api yang menyala, dia akan bisa menyebar sehingga terjadi kebakaran hutan. Kemudian yang ketiga, dilarang merusak dan menebang pohon ya, apalagi jika tidak ditanam kembali sehingga hutannya akan gundul dan bisa menyebabkan banjir serta tanah longsor. Nah anak-anak, hari ini kita akan membuat karya 2 dimensi. Hari ini Salman dan teman-temannya membuat karya 2 dimensi bertema tanaman. Bahan yang dibutuhkan apa? Satu yaitu cat asturo, kemudian yang kedua botol dengan tutupnya, yang ketiga karton asturo. Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama yaitu tutup botol diberi cat asturo. Lalu buat pola tanaman. Yang ketiga, gunting asturo hijau membentuk daun. Nah, anak-anak, kamu dapat membuat bentuk daun yang berbeda. Kamu juga dapat mengamati berbagai bentuk daun dari berbagai jenis tumbuhan di sekitar rumahnya masing-masing ya. Lalu, silakan membuat karya 2 dimensi. Yuk, kita sekarang ayo aplikasikan. Kegiatan 1, aturan merawat tanaman hutan. Kita beri tanda senyum untuk kegiatan yang menjaga lingkungan tanaman hutan. Mari kita lihat gambar pertama. Gambar pertama terlihat gambar hutan yang sedang terbakar. Apakah kita beri tanda senyum? Tidak ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, di sini ada anak-anak atau Salman, Jono serta Tinggor sedang menanam pohon. Kira-kira ini termasuk kegiatan menjaga lingkungan tidak ya? Iya, maka kita beri tanda senyum. Lalu gambar yang ketiga yaitu ada hutan mangrove atau tumbuhan bakau yang bisa mencegah banjir dan menjadi tempat hidup para biota-biota laut, termasuk di dalamnya kepiting, ikan-ikan kecil. Nah, apakah kita beri tanda senyum? Iya, betul sekali. Kita beri tanda senyum. Lalu gambar selanjutnya yaitu ada penebangan hutan. Wah, kayu-kayu dipotong atau ditebang. Kira-kira kita beri tanda senyum tidak ya? Iya, betul. Tidak diberi tanda senyum ya anak-anak ya. Jadi cukup 2 gambar saja kegiatan yang menjaga lingkungan tanaman hutan. Duniawi dan ukhrawi. Duniawi, hutan merupakan salah satu karunia terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Allah menciptakan hutan untuk dipelihara oleh manusia. Hutan adalah tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Kita tidak boleh merusak kelestarian hutan. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menciptakan hutan. Ukhrawi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, anak-anak, jadi kita tidak boleh ya merusak hutan. Sudah tahu kan bagaimana cara merawat atau aturan merawat hutan? Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak Ustazah. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.